Ya. Baik ya. Jadi apa tadi? Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang mulia atau tidak? Ia sangat mulia. Ia dihadapkan, diperlihatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang untukmu hingga aku syahid. Jadi ini kisah orang mati syahid ini. Diberi nikmat oleh Allah, ya kan? Orang yang di Palestina itu mati syahid. Iya. Karena dia berperang di jalan Allah. Ya, jadi ini cerita kisah ini tadi. Kita lanjutkan ya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab. Ini orang yang mati syahid tadi menjawab, ya kan? Aku berperang untukmu hingga aku mati syahid. Apa kata Allah? Allah berfirman, kamu bohong. Nah, ini pentingnya niat tadi dalam hati. Hati itu tak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi apa kata Allah? Kamu bohong. Kamu berperang agar disebut sebagai pemberani. Dan itu telah dikatakan. Maka diperintahkan untuk menyeretnya dengan wajah di tanah hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Apa artinya dari sini? Seorang yang mati syahid, ya kan, berperang di jalan Allah, ya kan, tak betul niatnya karena Allah, ya kan, maka tak jadi lagi masuk surga. Karena dia pengen, nih saya paling kuat, saya paling bagah, ya kan. Tak boleh. Jadi niatnya harus karena Allah. Ya, harus karena Allah. Termasuk kita belajar juga harus karena Allah. Ini pentingnya tadi. Jangan hanya pengen jadi juara. Nah, ini kisah yang kedua. Yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu. Ini ada orang yang mempelajari ilmu. Ada seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu udah paling baik itu, Wafi. Orang yang belajar Al-Quran itu paling baik. Ini kalian belajar Al-Quran, kalian termasuk orang baik. Ustaz mengajarkan Al-Quran, termasuk ustaz orang yang paling baik. Tapi di sini Allah bertanya, ya kan? Jadi yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Ia dihadapkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu ia mengakuinya. Ini banyak nih kita nikmat diberi oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran untukmu, katanya. Ini kisah nih orang nih, apa nih? Kisah orang yang mempelajari Al-Quran, ya kan? Mengajarkan Al-Quran. Tapi dia dihadapkan kepada Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, kamu bohong. Bohong, kata Allah. Ini kan, kamu bohong. Kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar disebut sebagai qori, dan itu telah dikatakan. Maka diperintahkan untuk menyeretnya dengan wajah di tanah hingga ia dilempar ke neraka. Berarti sudah ada dua kisah, dua model orang yang beramal dengan amalan yang mulia, tapi dia masuk neraka, diseret ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak betul, tidak karena Allah. Ini yang ketiga. Ada lagi yang ketiga, Pak Ustaz? Ada. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah seorang yang diberi keluasan rezeki dan segala jenis harta. Ia dihadapkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak.
Ya, melainkan aku infakkan hartaku untukmu. Jadi ada orang kaya yang suka berinfak. Tetapi apa kata Allah? Allah berfirman, kamu bohong. Kamu melakukannya agar disebut sebagai orang dermawan, dan itu telah dikatakan, maka diperintahkan untuk menyeretnya dengan wajah yang di tanah hingga ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 3 model, 3 kisah model kita ini, ya kan? Ada apa tadi? Orang mati syahid. Yang kedua, orang berilmu. Yang ketiga, orang bersedekah, orang kaya yang bersedekah. Ada orang pandai, ada orang yang gagah kuat, ya kan? Tetapi niatnya salah. Orang kuat pengen disebut paling kuat, paling gagah, ya kan? Tidak kerana Allah berperang di jalan Allah, ya kan? Mati mati syahid tapi ditolak, bohong karena apa? Dan niatnya tidak pas. Akhirnya dia masuk neraka. Ada lagi kita ni yang belajar ilmu. Ni hati-hati ni. Kita ni belajar ilmu ni, jangan pengen nampak ustaznya belajar ni. Ya kan? Ada ustaz ni. Kadang-kadang gitu kan. Udah bunyi bel ni kan. Ting 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 ting, saatnya masuk kelas. Pagi hari baca Iqra. Tunggu aja ustaznya terus. Tunggu ustaz aja terus. Kalian tak mau belajar, ya kan? Berarti niat belajarnya bukan karena karena nunggu ustaz. Baru dia tengok ustaz baru mau belajar. Itu tak boleh lagi. Kalau kayak gitu nanti niat kalian, nanti kalian tak ada dapat pahalanya. Ini yang kita cari ni, untung dunia dan untung akhirat. Nanti kalau kalian belajarnya karena ustaz aja, ya kan? Belajar karena ustaz aja, kalian nanti untungnya cuma di dunia. Nampak ustaz, si Wafi rajin belajar, ustaz kasihlah juara 1 misalnya kan. Dapatnya di dunia. Besok di akhirat siapa yang paling niatnya karena Allah, itulah nanti yang diterima menjadi amal ibadah. Ada lagi ni, kita udah ada kotak infak sana, ya kan? Ada. Siapa yang dah mulai berinfak? Bagus, semuanya dah mulai berinfak, ya. Duduk. Ini Al-Farah. Kita yang sudah berinfak itu jangan karena pengen ditengok teman-temannya, dia tuh rajin bersedekah. Jangan karena pengen dibilang dermawan. Jangan kayak gitu. Kalau nanti kalian kayak gitu, nanti dapatnya cuma di dunia. Di akhirat besok kalian besok kita di akhirat sana tak ada lagi duit. Yang membela kita tu nanti amalan-amalan kita. Ya, tak ada lagi rupiah sana, tak ada dolar, ya kan? Pokok mata uang di dunia enggak ada. Yang di sana ada amal, hanya ada amal kita. Baik kita di dunia, itulah yang akan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Ya. Ni kita bersedekah tadi, ya kan? Maka kita harus betul-betul niat kita karena Allah. Jangan karena mencari perhatian yang lain. Jangan hanya karena pengen dibilang paling dermawan. Paham? Ya. Kita berinfak karena Allah. Jadi paham ya? Lakukan amal-amalan perbuatan karena Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat di dunia, dapat di akhirat. Kalau kata kita hanya beramal dengan niatnya hanya di dunia saja, maka balasan cukup sampai di dunia. Jadi besok kalau di akhirat Pak Ustaz, catatannya kosong, ya kan? Jadi berniatlah karena Allah. Bisa semuanya? Oke, baik ya. Jadi itu pentingnya niat yang ikhlas karena Allah. Jadi jangan memamerkan amalan-amalan kita. Dari sini Ustadz ingin sampaikan kepada kita semua, mari koreksi niat kita masing-masing. Datanglah ke sekolah ini belajar, ya kan? Belajar karena Allah. Jangan karena takut dimarah orang tua. Siapa yang sini dipaksa oleh orang tuanya ke sekolah? Ada? Ada lagi? Janganlah. Semangatlah ke sekolah itu karena
Allah. Ya, bisa semuanya? Okey, baik ya. Baik, itu saja mungkin untuk pelajaran pertama ini ya kan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat ya. Silakan istirahat dulu ya.